Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, pemirsa majalah Gross Digital atau Gross TV, MGD kembali mengudara. Kali ini kemarin 2 hari yang lalu, belakangan ini lebih kepada agamis, pengajian. Pengajian di Pengwil, Banten, pengajian di Pengwil, Jabar, sambil memberikan santunan. Dan kali ini di hadapan Gross TV, narasumber yang sudah fenomenal. Kayak bener. Fenomenal dan wow, tulisannya jangan ditanya. Status-statusnya nggak ada tuh paling banter kalau nggak ke puncak, villa, nggak ada tuh yang jauh-jauh. Banyakan tulisan tentang keilmuan. Kang Bro Dr. Haji ya? Kang Bro Dr. Haji Udin Narsudin SH SPN M Hum. Dia kalau tidak salah lurusin Kang menjadi salah satu majelis kehormatan di pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah periode 2021-2024. Nah, tema yang Gross TV angkat kali ini yaitu masalah mengenai ke-PPAT-an dan pertanahan. Kenapa? Karena ya bukan menggibah ya. Ini kan bicara peraturan yang sudah lama muncul, Kang. Oke, kita sapa dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Udin. Sehat, Kang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Nah, Kang Udin masih ingat kan waktu berapa bulan atau berapa minggu yang lalu kita bahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Kan kita akan bahas nih satu persatu, rencananya kan begitu. Tapi sebelum kita mau korek ke situ, muncul isu baru mengenai bank tanah. Nah, kalau Gross TV melihat Undang-Undang Cipta Kerja, di situ kan palu gada mengenai bidang organisasi, bidang notaris ada, bidang pertanahan ada, kePPAT-an, bidang-bidang yang lain pun ada, istilahnya apapun ada, mau pajak, mau apapun di situ palu gada ada. Nah, yang menarik kita karena Kang Udin lebih kepada kePPAT-an dan pertanahan, Kang, isunya mungkin Kang sudah bukan baca TV Kang ya, nonton TV, baca koran bahwa negara sedang mereshuffle kabinetnya. Ada beberapa kementerian digabung dan ada muncul kementerian baru, bahkan ada wacana akan dikeluarkannya PP mengenai bank tanah. Tanggapannya gimana, Kang? Ya sebetulnya kan kalau urusannya dengan ke-PPAT-an gitu ya, kan kita udah bahas banyak lah ya, PP 18 2021 gitu ya. Nah, terkait dengan bank tanah, sebetulnya memang regulasinya sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang 11 2020 kan, Undang-Undang Cipta Kerja 125 ya. 125 Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sebetulnya kan bank tanah itu istilahnya itu sesuatu yang kemudian dikonkretkan dulu. Memang ada diidam-idamkan akan ada atau harus ada bank tanah. Karena apa? Karena ada kesulitan dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebetulnya dalam konteks bank tanah gitu ya, dihubungkan dengan ke-PPAT memang cukup katakanlah ada hubungannya gitu ya, tetapi memang tidak cukup signifikan lah gitu ya. Kenapa saya sebut tidak cukup signifikan? Kita lihat misalkan di dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum gitu ya, itu kan tidak selalu melibatkan PPAT dalam konteks pembuatan aktenya. Tidak selalu. Tidak selalu ya. Misalnya? Kenapa tidak selalu? Karena misalkan dalam turunan dari Undang-Undang 11 2020, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja PP 19 2021. Ya, terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ya. Kan proses peralihan, katakanlah pelaksanaan dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu adalah oleh Kepala Kantor Pertanahan. Gitu ya, karena kan judulnya saja pengadaan tanah untuk kepentingan umum gitu ya. Artinya terkait dengan tersebut gitu ya, kalau kita hubungkan dengan bank tanah,
bank tanah itu kan tidak seperti yang dipikirkan orang gitu ya, artinya bisa ya. meminjam tanah, menyimpan tanah, tidak seperti itu. Nah, jadi kan itu adalah suatu lembaga, suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah gitu ya, dalam kerangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Artinya manakala kemudian orang ya atau badan hukum memerlukan tanah, itu sudah disiapkan oleh bank tanah tadi. Ini loh sudah disiapkan oleh bank tanah sehingga bank tanah bisa melakukan proses pengalihan kepada orang yang membutuhkan tadi. Betul. Termasuk tentu di dalamnya adalah dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalkan untuk jalan tol misalkan, untuk kepentingan kawasan industri misalkan ya. Kita tahu misalkan beberapa saat yang lalu Pak Presiden, Pak Jokowi juga kan sudah dalam tanda petik mencanangkan atau meresmikan malahan ya, meresmikan penggunaan kawasan ekonomi sangat khusus gitu ya di kalau tidak salah di Batang ya. Di Batang ya, itu pointersnya ke arah sana gitu loh. Jadi artinya suatu lembaga yang dipegang oleh pemerintah atau didirikan oleh pemerintah yang kemudian mengatur atau mengelola kawasan atau suatu tanah atau bidang-bidang tanah yang nanti kemudian akan dipergunakan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk juga tentu dalam konteks industri ya. Berarti lebih cenderung kepada HPL ya? Nah, memang kalau kita lihat di dalam ketentuan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja yang dari 125 sampai seterusnya gitu ya, disebutkan bahwa memang bank tanah itu nanti akan diberikan status hak atas tanahnya adalah HPL. Yang kemudian nanti tentu HPL itu sendiri kan turunannya disebutkan dalam konteks normatif itu di dalam PP 18 tahun 2021 kan, bagaimana HPL itu diberikan, batas-batasnya, dan kemudian bagaimana HPL itu kemudian di atasnya bisa dalam bentuk HGB dan seterusnya ya. Artinya kalau saya lihat gitu ya, dalam konteks bank tanah itu adalah untuk katakanlah memberikan gitu ya kesempatan kepada orang, kepada badan hukum yang memang memerlukan tanah untuk kemudian dapat dengan sangat mudah mendapatkan tanah tersebut dari bank tanah. Gitu. Berarti nggak ada manfaatnya buat masyarakat tuh? Ya tentu kalau terkait dengan masyarakat itu sendiri kan banyak faktor kan. Ya. Seperti yang tadi saya bilang misalkan kawasan ekonomi yang di Batang misalkan itu kan sebetulnya tujuan utamanya adalah agar kemudian pabrik datang ke sana gitu ya, perusahaan datang ke sana, investor datang ke sana, dan sudah banyak gitu ya, misalkan perusahaan kaca yang kemudian kalau mendirikan perusahaan, mendirikan pabrik pasti kan memerlukan tenaga kerja dong. Nah, tenaga kerja itulah terserap gitu ya. Kalau misalkan terkait dengan hanya tenaga kerja juga sudah kemudian bisa katakanlah menolong gitu ya, pengangguran bisa terserap, kemudian yang lain-lain dan seterusnya, kemudian juga tentu bahan baku dan seterusnya juga kemudian dari industri lain bisa masuk ya. Jadi tentu tidak bisa secara langsung konteksnya itu pengaruhnya kepada masyarakat sekitarnya itu apa sih? Tidak bisa secara langsung katakanlah dijelaskan seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi mungkin secara bertahap. Nah, dalam artian gini, ketika ada konteks isu di media-media nasional ini bahwa nanti negara akan mengeluarkan bank tanah. Nah, masyarakat kan berpikiran, loh, saya punya sertifikat tanah sekian hektar, ya 2 hektar atau 3 hektar. Kenapa tidak disimpan di bank tanah, dimanfaatkan oleh pemerintah ketika ada yang ingin dalam artian menggunakan tanah, toh masyarakat dapat keuntungan, negara pun dapat pemasukan. Itu apakah tidak mengarah ke arah situ, Kang? Bank tanah ya tersebut? Rasanya sih seperti saya bilang tadi, jadi tidak kemudian konteksnya itu katakanlah seakan-akan si punya tanah itu disimpan gitu ya. Tidak. Ya karena nanti kan sebagaimana tadi saya sebutkan, bank tanah itu akan diberikan dengan status HPL. Ya sudah pasti kan tidak kemudian katakanlah mengambil alih tanah orang gitu ya secara serta-merta gitu ya, tetapi tentu dengan prosedur yang ditentukan. Makanya kemudian dicantolkanlah ke dalam ketentuan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan tidak dicantolkan ke dalam PP 18 tahun 2021 kan, tapi dicantolkannya itu ke PP 19 2021 karena berarti kan itu dihubungkan dengan konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum tadi gitu loh. Berarti lebih kepada tanah-tanah milik negara ya? Ya tidak selalu sih, kan tentu katakanlah misalkan trase jalan tol gitu ya, trase jalan tol itu kan pasti melewati pemukiman dan seterusnya. Nah itu yang akan dilakukan oleh bank tanah berarti kan melakukan proses
Pembebasan. dalam tanda petik pembebasan ya terkait dengan bidang badan tanah tersebut, sehingga pada saat nanti diperlukan tidak usah lagi merasa repot untuk membebaskan itu yang namanya punya proyek tadi gitu loh. Atau misalkan di kawasan industri yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, di suatu kawasan yang kemudian menentukan rencana tata ruangnya adalah pemerintah dong. Betul, betul. Pemerintah tahu gitu ya. Artinya berarti kan itu suatu sinergitas dari konteks proses kan. Kenapa saya sebut sebagai sinergitas? Berarti kan dimulai dari perencanaan gitu ya dan seterusnya sampai kemudian pelaksanaan suatu pengadaan tanah untuk kepentingan umum kan. Itu kan melalui berbagai macam proses. Nah, dari sudut misalkan perencanaan saja misalkan ya, berarti si bank tanah tadi sudah melakukan action. Jadi supaya nanti pada saat pelaksanaannya tidak terjadi persoalan, itu yang saya pikirkan dalam konteks bank tanah tersebut. Ini. Memang masih dalam bentuk wacana. Harapannya nih Kang Bro Udin sebagai PPAT dan juga terlibat di kepengurusan terhadap wacana bank tanah tersebut, terutama plus minusnya bagi PPAT. Ya tentu kembali lagi karena tadi saya sebutkan bahwa dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum peran notaris PPAT sebetulnya sangat terbatas gitu ya. Kenapa saya sebut sebagai sangat terbatas? Karena kan konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu pengadaan tanahnya sendiri pelaksanaannya ya dalam hal pelepasan hak atas tanahnya itu tidak dilakukan oleh PPAT gitu ya, tidak dilakukan oleh notaris gitu ya. Dilakukan oleh katakanlah kepala kantor pertanahan setempat gitu ya, di mana objek itu berada gitu ya. Artinya tentu hanya kita backup saja gitu. Backup itu dengan pembuatan akte-akte yang lain lah gitu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut saya pikir sih tidak terlalu banyak yang kemudian bisa dieksplor dalam konteks ke PPAT-an dan ke notariatan ya. Makanya memang kalau kita bicara tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum tadi ya, PP-nya sendiri berbeda dengan PP 18. Kalau PP 18 itu kan kentara banget, kelihatan banget peran PPAT, peran notaris sangat banyak di situ gitu ya. Tapi dalam konteks PP 19 tadi sebetulnya kan tidak terlalu banyak ya yang kemudian bisa diperhatikan dalam hal misalkan ya pelepasan hak atas tanahnya, walaupun kita tahu misalkan pelepasan hak atas tanah tertentu hanya boleh dibuat oleh notaris misalkan. Tapi karena ini keadaannya adalah untuk kepentingan umum, ya pengadaan tanah untuk kepentingan umum berarti kan peran notaris malah dibatasi. Ya. Tidak terlibat secara langsung mungkin. Ya kalau dalam konteks parsial gitu ya, itu sih mungkin bisa saja gitu ya. Artinya misalkan di beberapa tempat ada yang perlu melakukan pembebasan pelepasan hak atas tanah, tapi dengan katakanlah frekuensi yang kecil atau katakanlah jumlah yang kecil gitu ya. Nah, dari kacamata Kang Bro Udin sebagai PPAT dan akademisi, apakah ini justru tidak membuat peluang baru bagi mafia tanah untuk lebih bermain? Nah, sebetulnya kan tujuan utamanya adalah semata-mata agar kemudian membatasi kan? Niatnya? Niat untuk kenapa dibuat bank tanah adalah membatasi adanya spekulan-spekulan. Kita tahu misalkan kenapa suatu trase jalan tol gitu ya tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat gitu ya, atau kepada selain orang yang punya kepentingan gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kemudian suatu trase itu disampaikan kepada misalkan gitu ya, dipublish ya, itu akan menjadi potensi adanya spekulan-spekulan. Oh, lewat sini saya bebaskan lah. Nah, bebasin duluan. Iya, dengan mencari keuntungan. Ya, kita juga misalkan dalam konteks Bandara Soekarno-Hatta juga misalkan gitu ya, pernah kejadian ini trasenya ke sini atau ini yang dibebaskan untuk kepentingan ini. Tiba-tiba didirikan bangunan, yang bangunannya asal jadi gitu ya. Karena kemudian kan yang dibayar itu diantaranya adalah bangunan, walaupun bentuknya seperti apa dibayar sekian. Padahal tidak ada nilainya bangunan tersebut. Asalnya modal 10 juta dapat 100 juta gitu ya. Nah, dengan kata lain itu artinya sebetulnya menurut saya kalau kita bicara tentang kenapa bank tanah itu diluncurkan gitu ya. Semata-mata agar kemudian terkontrol gitu loh. Nah, kemudian juga itu adalah semacam lembaga negara kan, atau semacam suatu lembaga yang didirikan oleh negara dalam konteks katakanlah menanggulangi adanya kebutuhan seseorang atau badan hukum yang untuk kepentingan
apa tadi gitu ya, yang menggunakan tanah. Tapi apakah PPAT tidak merasa bukan ditinggal ya, merasa tidak diperlukan dengan, padahal kan Bank Tanah itu bicara dengan pertanahan pekerjaannya PPAT, itu gimana Kang? Ya sebetulnya kan kalau kita bicara tentang undang-undang terdahulu juga kan dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak banyak melibatkan PPAT ya, 2012 juga kalau tidak salah itu ya. Betul. Itu juga kan tidak melibatkan banyak kan. Kecuali ada pembebasan ya, atau perlu ada. Ya, kecuali untuk kepentingan katakanlah swasta kan gitu ya. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain kan tidak melibatkan notaris PPAT. Berarti dengan ada wacana Bank Tanah tidak memberikan efek apapun kepada PPAT? Saya rasa efek ada pasti ya, tapi tidak signifikan lah gitu ya. Tidak terlalu signifikan karena kita tahu misalkan dari sejak awal juga pengadaan tanah untuk kepentingan umum kan minim sekali melibatkan notaris PPAT. Sehingga kalau ditanyakan bagaimana peran MKP ya baik-baik saja. Nah, Kang, peran dari organisasi terhadap adanya, kalau dari kacamata Kang Udin ya, pendapat pribadi boleh, pendapat sebagai akademisi boleh, peran organisasi dengan munculnya ini bagaimana nih? Apa yang perlu dilakukan, apa yang bisa diserap dari itu untuk memberikan minimal ilmu pengetahuan ke anggota dengan adanya wacana Bank Tanah? Ya, memang dalam beberapa kesempatan gitu ya, teman-teman atau rekan-rekan juga banyak yang melakukan misalkan jual beli untuk tanah-tanah barang milik negara, barang milik daerah dan seterusnya gitu ya, termasuk notaris PPAT ya. Nah, artinya berarti harus dipahami gitu ya, termasuk juga dalam konteks bank tanah ini gitu ya. Batas mana yang merupakan bagian dari kewenangan kita, batas mana yang bukan merupakan kewenangan dari kita ya. Nah, memang di dalam PP 19/2021 juga disebutkan ya oleh PPAT, oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat lain ya. Nah, itu juga menjadi peluang di mana kemudian notaris misalkan salah satu yang bisa membuat peralihan hak atas tanahnya gitu ya. Dalam konteks misalkan masyarakat ke bank tanah gitu ya. Atau misalkan dari bank tanah ke pihak lain. Tapi karena kan kembali lagi kalau kita bicara tentang bank tanah tadi menggunakan mekanisme atau diberikannya itu dalam bentuk hak pengelolaan ya, HPL. Berarti kan ketentuannya sudah sedemikian spesifik gitu ya. Berarti hanya bisa dari katakanlah pengguna tadi gitu ya kepada siapa lagi, atau kepada dari bank tanah kepada pengguna tadi gitu loh, dibuatkan misalkan perjanjian atau dalam bentuk akte lain gitu. Nah, kalau tadi kan bank tanah jelas itu pengelolaan yang ditangani langsung oleh negara. Dalam artian investor asing kah, investor lokal kah, ketika membutuhkan tanah datang ke bank tanah yang tanda petik yang bentuknya HPL, maka di atas HPL bisa dan sebagainya, di atas HPL bisa hak guna bangunan dan sebagainya. Dan artian dilihat dari keperuntukannya dan penggunaannya. Nah, bagaimana dengan hak milik pribadi yang di atasnya bisa juga ditimpangi akta hak guna pakai, hak bangunan dan sebagainya. Sedangkan itu milik perorangan. Nah, apakah tidak ditangani langsung oleh bank tanah atau sedangkan ada bank tanah ini kan sebuah terobosan baru dalam artian pengadaan tanah. Kan tadi saya sudah singgung bagaimana dengan masyarakat nih. Masyarakat yang tanda petik yang dulu suka babat hutan, akhirnya punya tanah berasa 1 hektar, 2 hektar. Bagaimana, Kang? Ya, itu dua hal yang berbeda ya, Pak Mahfud. Kenapa saya sebut dua hal yang berbeda? Karena kalau bicara tentang tanah orang perorangan misalkan ya, dia sudah hak milik gitu ya. Nah, misalkan akan dipergunakan dalam konteks untuk kepentingan bank tanah misalkan gitu ya. Ya tentu mekanisme pengadaan tanahnya tentu sesuai dengan peraturan perundangan ya. Artinya dibeli gitu ya. Dibeli dengan mekanisme yang ditentukan gitu ya, sesuai dengan PP 19 tahun 2021 tadi ya. Artinya dimulai dengan proses tadi akan diambil alih atau seperti apa, tentu dengan mekanisme musyawarah mufakat gitu kan. Tidak bisa disewakan begitu. Kalau konsep bank tanah saya rasa tidak seperti itu ya, tidak seperti yang tadi dicontohkan misalkan disimpan di bank tersebut gitu ya. Nah, kemudian dapat katakanlah hasil sewanya. Rasanya sih tidak seperti itu. Kalau ngelihat dari ketentuan di dalam pasal 125 Undang-Undang 11 tahun 2020 dan seterusnya gitu ya. Nah, saya rasa sih tidak seperti itu. Artinya kalau misalkan akan diambil oleh bank tanah atau katakanlah dipergunakan oleh bank tanah ya tinggal diambil, cash, ya? dibeli gitu ya. Dibeli cash. Iya. Gitu.
tidak bisa disewa dulu nih, nanti 50-50, 60-40 kah atau 70-30 kah, keuntungan nggak bisa seperti itu. Ya, rasanya enggak, karena kan yang akan kemudian dilakukan oleh bank tanah adalah sesuai dengan tata ruang kan. Tapi kalau menurut Kang Udin itu justru menguntungkan masyarakat atau justru merugikan masyarakat? Ya, rasanya sih menguntungkan ya. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi atau dimungkinkan atau tidak ada lagi dimungkinkan misalkan Biong-biong, ya diantaranya tadi calo-calo dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga sudah pasti terencana kan gitu ya. Terus kemudian pembangunan dalam konteks infrastruktur misalkan dalam konteks suatu kawasan itu tidak akan lagi terhambat karena misalkan pelepasan atau pembebasan tanahnya tidak terjadi gitu ya. Karena sudah ditangani oleh bank tanah tadi gitu loh. Jadi si pengguna tadi sudah tinggal langsung melaksanakan proses konstruksinya tanpa harus memikirkan bagaimana proses pelepasannya itu sendiri. Walaupun organisasi PPAT tidak terlibatnya, tidak terhubung secara signifikan dengan bank tanah, sikap apa yang perlu diambil oleh organisasi dan PPAT? Ya, saya sih mungkin agak terlalu berlebihan ya. Jadi supaya nanti untuk urusan yang terkait dengan proses peralihannya jangan hanya kepala kantor gitu ya. Bagi-bagilah. Ya, bagi-bagilah ke PPAT atau notaris. Walaupun apakah itu bisa diperjuangkan atau tidak ya, tentu juga sekecil apapun peluang, ya menurut saya itu sesuatu yang bisa diusahakan. Ya, apalagi rekan-rekan pengurus sekarang keras kan, Pak PND-nya, Pak HH-nya itu juga sudah cukup mumpuni lah kalau masalah urusan terkait dengan nego gitu misalkan. Berarti berharap 25% lah turun ke PPAT gitu ya? Ya minimal. Jawabannya ada ya, tidak 100% dikit-dikit Bang. Karena adanya di kota Tangerang Selatan, kepala kantor Tangerang Selatan mulu gitu ya. Ya kecipratan lah gitu. Kemudian ini kan tadi udah masalah bank tanah sudah. Nah, menyangkut dengan Cross TV YouTube, alhamdulillah pertanyaan banyak, baik dari tayangan wawancara kita dengan Kang Udin, dengan narasumber yang lain. Ada satu pertanyaan Kang, yang pernah saya WA ke Kang. Kan Kang udah tahu ya, WNA punya anak bla bla bla, punya hak nggak warisannya? Kalau punya, dasar hukumnya apa? Ya pertama terkait dengan WNA menikah dengan WNI gitu ya, punya anak WNI atau punya anak WNA gitu ya. Nah, hak atas tanahnya di Indonesia gitu ya, dalam bentuk apakah HGB atau apapun gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi apakah WNA tadi memiliki hak waris? Pasti. Walaupun WNA? Ya, walaupun WNA. Tentu hak waris itu kan tidak dibatasi oleh yang namanya kewarganegaraan gitu ya. Nah, dalam konteks hukum waris Islam misalkan yang membatasi itu adalah hanya beda agama misalkan. Nah, itu kan bisa seandainya. Ya makanya ini saya urai satu-satu ya. Jadi biar enak. Ya siap. Dalam konteks waris Islam misalkan beda yang membatasi itu adalah beda agama. Beda keyakinan. Nah, kemudian juga tentu adalah dia yang sudah membunuh. Udah apa? Membunuh. Ya, membunuh itu penghalang waris juga gitu ya. Enggak, maksudnya dulu kan tidak pidana begitu? Iya, tidak pidana ya. Tentu itu juga menjadi penghalang. Tapi perbedaan kewarganegaraan bukan merupakan hambatan dalam konteks pewarisan. Oke. Jadi kalau misalkan warga negara katakanlah ya, warga negara Mesir gitu ya, warga negara asingnya gitu ya, menikah dengan Indonesia, apakah ahli waris? Ya iya pasti. Oh gitu. Ya kalau satu agama tadi ya. Nah tentu itu juga beda dengan konteks yang tunduk pada selain waris Islam. Cantolan hukumnya, pasalnya? Ya, kalau dalam konteks waris Islam mungkin bisa dilihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ya, saya lihat lupa saya ayatnya ya. Tapi itu yang paling pokok adalah terkait dengan waris Islam tentu tidak membatasi yang namanya dia kewarganegaraan mana. Yang membatasi apapun, itu bebas. Ya hanya dalam konteks hak atas tanah tentu juga dibatasi oleh ketentuan pasal 21 ayat 3. Pasal 21 ayat 3. Hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki hak milik. Nah termasuk juga tentu dalam konteks HGB juga tidak boleh dimiliki oleh warga negara asing. Nah kalau misalkan dia punya hak milik, harus dalam jangka waktu 1 tahun semenjak dia mendapatkan hak itu, warisan itu, kemudian bisa melepaskan kepada pihak lain yang sesuai, artinya misalkan
dia dapat warisannya itu tanggal 1 Januari 2020 misalkan ya. Berarti kan 1 tahunnya adalah 31 Desember 2020. 21. 20. Wah, mundur. Enggak, 1 Januari 2020. Berarti kan habisnya 31 Desember 2020. Oh, berarti di 1 tahun kan? Maksimal. Berarti maksimal dia bisa menguasai. Masuk Januari 2021 berarti bisa diambil alih negara. Ya, masuk ke dalam 1 Januari berarti kan itu menjadi tanah negara ya. Tanah negara diambil bukan alih? Tanah milik negara, bukan diambil. Oh, bukan. Tanah negara. Nah, artinya berarti kan hubungan hukum antara tanah dan si orangnya sudah tidak ada lagi dong. Ya. Hubungan hukum dalam konteks formal ya. Tetapi apakah tiba-tiba menghilang gitu ya hubungan secara perdatanya? Tentu tidak. Oke. Ya, jadi artinya dia bisa atau orang tersebut masih memiliki yang disebut sebagai hak prioritas untuk memohon. Oh, oke. Sesuai dengan kepentingannya, misalkan dengan hak pakai dan seterusnya ya. Kalau memang memenuhi kualifikasi atau syarat yang ditentukan. Itu dalam konteks waris Islam ya. Nah, dalam konteks hukum waris perdata Barat itu lain lagi. Ya, walaupun hampir sama lah ya. Artinya bahwa warga negara asing itu adalah juga sebagai ahli waris. Walaupun katakanlah dapatnya misalkan tadi dari warisan gitu ya. Ya dia adalah ahli waris gitu ya, tidak kemudian dibatasi oleh apapun. Nanti bisa dilihat di 832, 833 KUH Perdata lah ya. Itu dasar hukumnya. Kembali lagi ke dalam konteks hak atas tanah. Kalau tadi kan pewarisan itu kan tidak bicara tentang hak atas tanah doang gitu kan. Iya. Bicara tentang benda bergerak gitu ya, bicara tentang emas-emasan, bicara tentang uang gitu. Artinya walaupun dia warga negara asing, tetap dapat bagian dong. Sesuai dengan porsinya kan. Apakah dia golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, golongan 4 gitu ya. Tentu itu sesuai dengan porsi yang tadi disebutkan. Nah, berkaitan dengan hak atas tanah memang regulasinya tetap kepada ketentuan yang ada di dalam pasal 21 ayat 3. Ya, hanya warga negara Indonesia yang bisa memiliki hak milikan gitu ya. Tapi warga negara asing yang tadi juga sama gitu ya, hampir sama, kalau lebih dari setahun berarti kan tidak lagi menjadi pemegang hak milik. Ya, bisa turun atau kemudian bisa dimohonkan dalam bentuk lain gitu ya, atau kemudian karena tidak melakukan perbuatan apapun ya berarti tanahnya menjadi tanah negara. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kalau misalkan sudah menjadi tanah negara, apakah si orang tersebut bisa melakukan perbuatan hukum? Tentu bisa. Masih bisa. Misalkan ya objeknya adalah tanah hak milik misalkan ya. Atas nama tadi warga negara asing, warga negara Indonesia ya, sudah meninggal dunia, ada ahli warisnya warga negara asing. Nah, sertifikatnya sudah melewati 1 tahun semenjak warisan terbuka. Yang tadi dicontohkan gitu ya. Nah, bisa dijual nggak ya? Bisa tentu, tapi aktenya tidak menggunakan akte jual beli. Ya, aktenya tidak menggunakan akte yang dibuat di hadapan PPAT. Karena ada yang disebut sebagai asas nemo plus juris gitu ya. Nemo plus juris itu tidak bisa seseorang itu, walaupun itu tadinya hak milik. Ya walaupun, tapi kan tadi karena batas waktunya 21 ayat 3 kan demi hukum. Kalau sudah lewat batas waktunya, persis. Makanya demi hukum itu berarti. Ya, demi hukum menjadi tanah negara. Sehingga yang bisa dilakukan oleh bekas pemegangnya adalah dibuatkan akte pelepasan hak prioritas dan kepentingan. Kepada siapa yang akan menerima hak prioritas tadi. Nah, berarti nyangkut dengan akte notaris gitu sebelum lebih jauh. Berarti ada satu lagi pertanyaan yang menyangkut ini. Apa yang perlu dipersiapkan dan langkah apa yang perlu dilakukan oleh WNA tersebut? Ya, kita tahu ya dalam konteks katakanlah warga negara asing seperti apa yang bisa memiliki hak atas tanah ya. Nah, kalau terkait dengan pewarisan, maka tentu yang perlu diperhatikan adalah apakah memang benar dia ahli waris kan gitu ya? Oh, dokumen itu? Iya, tentu katakanlah surat keterangan warisnya, atau akte keterangan warisnya kan gitu ya, yang menunjukkan bahwa dia adalah ahli waris gitu ya. Kalau dia adalah ahli waris, berarti kan di samping SKW tadi ya, juga ditunjukkan hubungan hukum antara dia dengan si pewaris. Kalau tadi disebutkan anaknya, berarti kan pastinya ada akte kelahiran dong, ya, gitu ya. Pasti.
Nah, kalau itu sudah terpenuhi ya tinggal dibuatkan langkah berikutnya gitu ya. Katakanlah dia mau melepaskan sebelum 1 tahun, berarti kan bisa dibuat akte jual belinya dong. Di PPAT. Iya, bisa dibuat akte hibahnya dong gitu ya. Tapi kalau lewat dari 1 tahun, ya itu tadi dibuatkan akte pelepasan hak prioritas dan kepentingan. Tapi bukan di depan PPAT. Tapi di hadapan notaris. Berarti alangkah baiknya segera gitu ya. Ya, itu makanya dibatasi 1 tahun itu karena kalau demi hukum berarti kan haknya itu sebetulnya udah ada di negara gitu ya. Negara memberikan atau tidak gitu. Walaupun kalau misalkan objeknya di perumahan ya pastinya akan diberikan kepada pemegang hak prioritasnya tadi gitu loh. Nah, kalau melihat tadi hukum waris Islam dengan hukum waris Barat, kalau di Indonesia lebih cenderung kemana, Kang? Dalam artian melihat hal kondisi permasalahan seperti ini, WNI menikah dengan WNA, apakah menyesuaikan dengan klien atau memang ada aturan yang diterapkan di Indonesia ketika bicara hukum waris? Ya kalau kita sih memang sebetulnya itu terkait dengan politik hukum pemerintah ya. Kenapa saya sebut sebagai politik hukum pemerintah? Karena kita tahu misalkan dalam konteks keterangan hak waris sekarang masih pluralistis kan. Ya untuk keturunan Tionghoa siapa yang bikin, untuk keturunan pribumi siapa yang bikin, untuk timur asing lainnya keturunan India misalkan itu siapa yang bikin. Artinya batas yang kemudian untuk keturunan Tionghoa untuk ini masih tetap itu yang kemudian dijadikan pegangan gitu ya. Tentu kalau ditanyakan yang mana yang lebih banyak gitu ya, ya sangat variatif gitu ya. Karena misalkan kalau menggunakan hukum waris Islam sendiri tidak melulu bicara tentang bahwa ketentuan yang ada di dalam ilmu faraidnya itu dipakai misalkan. Ya, misalkan bagian perempuan adalah 1 dibanding bagian laki-laki 2 kan, dan seterusnya lah tentu ya. Karena kemudian juga bisa dimungkinkan pewarisan itu atau para ahli waris itu sepakat untuk membagi sesuai dengan kekeluargaan. 50-50 bagi rata misalkan itu salah satu contoh saja. Artinya berarti kan tidak ada sesuatu yang mutlak gitu ya. Nah dalam praktiknya kalau ditanyakan mana yang lebih banyak, saya tidak bisa menghitungnya ya karena hampir sama lah rata gitu ya. Ada yang menggunakan mekanisme hukum waris Islam murni gitu ya. Ada yang ya sudah asas kekeluargaan karena memang kemudian dalam kompilasi hukum Islam kan dimungkinkan ya untuk membagi ya betul. Nah tadi kalau nggak salah Kang Brodin bilang ada yang membatasi jadi hak milik, itu yang mana tuh Kang? Ini ada warisan tapi dibatasi. Ya, itu tadi ketentuan terkait dengan 21 ayat 3 itu kan membatasi kan. Kalau berkaitan dengan benda-benda bergerak kan tidak dibatasi dong. Ya, tapi kalau benda-benda tetap, mobil, iya mobil mah silakan, mau warga negara asing yang punya, yang sudah ahli waris. Tahunnya akan datang terserah aja. Iya, karena tidak ada pembatasan itu. Tapi begitu masuk ke benda tetap, rumah, tanah, itu undang-undang kan mengatur. Berarti kan ketentuan undang-undang itu kan harus diperhatikan gitu ya. Karena kalau tidak, berarti kan resikonya adalah tanah itu menjadi tanah negara. Tapi bisa nggak ketika WNA itu mendapat waris, dia pakai undang-undang cipta kerja yang tanda petik kan itu ada tuh di situ, memungkinkan warga negara asing memiliki hak milik di Indonesia, bisa nggak pakai? Oh enggak, undang-undang cipta kerja tidak menyebutkan itu. Yang menyebutkan itu adalah kalau dia dalam bentuk HMRS. Hak milik atas satuan rumah susun. Kalau itu ya bisa dipakai gitu ya, tentu dengan klasifikasi yang ditentukan di dalam peraturan di bawahnya. Berarti kalau warisannya bentuk rumah susun masih ada memungkinkan jadi. Nah itu tadi saya bilang, apartemen ya rumah susun, misalkan warga negara Indonesia yang punya, tapi turun kepada warga negara asing. Karena warisan. Nah kembali lagi ke dalam konsep yang ada diatur di dalam PP-nya, PP 18 tahun 2021, disebutkan kan. Nah tapi klasifikasi rumah susun atau apartemen seperti apa yang bisa dimiliki masih menginduk kepada PP Peraturan Menteri ATR ya, Kepala BPN nomor 29 tahun 2016. Berarti nggak mutlak dong? Itu tadi tentu tidak ada mutlak ya. Karena apa? Karena misalkan di apartemen di Jakarta yang seperti apa yang bisa dimiliki oleh warga negara asing. Itu kan ada batasannya 25 miliar. Di Jawa Barat 2 miliar misalkan gitu ya, atau di daerah Bekasi di Tangsel gitu ya. Nah itu kan nanti lebih detailnya bisa dilihat di dalam Peraturan Menteri ATR 9 tahun 2016. Karena walaupun PP 103 2015
itu dicabut, tapi peraturan pelaksanaannya itu di dalam Permen ATR 29 2016 tetap tidak dicabut. Artinya itu masih menjadi iya, masih menjadi parameter, menjadi juknis-juknaknya itu. Betul. SOP-nya itu tetap dipakai. Makanya saya selalu bilang bahwa PP 18 2021 itu memang sakti juga ya. Apa nggak bisa dicabut? Apa bisa sebetulnya? Nah, berarti kalau dihubungkan dengan yang tadi pertanyaan, WNA dapat warisan itu belum tentu juga dia bisa jadi hak milik tadi karena dibatasi. Kalau di Jakarta, kalau harga warisannya di rumah susun yang di Tanah Abang kan nggak sampai 5 M, Bang. Iya, itu tadi, makanya itu yang apakah berlaku ya rujukannya kayak itu. Berarti kalau karena warga negara asing seperti apa yang kemudian bisa memiliki juga kan dibatasin kan. Jadi tidak bisa setiap warga negara asing gitu ya tanpa hubungan apapun gitu ya bisa punya aja. Iya, pelancong dari negeri antah berantah misalkan punya paspor bisa beli, nggak mungkin. Beli gitu kan. Iya. Berarti justru harus dibatasi juga seperti itu ya. Ya, jadi makanya kalau misalkan ditanyakan asas nasionalitas dalam pasal 3 dalam pasal 9 UPA katakanlah terlanggar nggak, sebetulnya menurut saya tidak. Justru untuk memperkuat ya. Iya, memperkuat dan kemudian menegaskan ini loh warga negara asing seperti apa yang bisa memiliki. Kalau Jakarta 5M, kalau di bawah 5M, ya, sorry deh. Ya. Nanti untuk lebih detailnya bisa dilihat di dalam, saya kan nggak terlalu hafal 100% pasal-pasal dan jumlahnya ya. Lihat aja PMN nomor 29 tahun 2016. Bukannya ada ruangan masing-masing, Kang? Nah itu karena udah harus diinikan kolak pisang gitu, kecadil di mana. Itu pengaruh puasa grosseper. Jadi sebetulnya tuh di kepalanya tuh banyak ruangan khusus waris, ruangan khusus ini ada sendiri. Tinggal klik dibuka, royor semua. Nah, balik lagi ke pertanyaan, berarti WNA bisa mendapatkan waris berdasarkan undang-undang tadi, mau berdasarkan Islam ya, ataupun KUH Perdata itu boleh. Iya. Berarti tidak ada yang menghalangi atau membatasi. Iya, tidak ada yang menghalangi atau membatasi, gitu ya. Yang membatasi itu tadi ada yang saya sebutkan waktu. Ya. Kalau terkait dengan tanah, tentu batas waktunya itu 1 tahun. Berarti hanya waktunya, batas waktu kepengurusannya. Iya. Kalau mau dihibahkan, mau dijual, silakan di 1 tahun itu. Nah, tadi kan sudah juga dijelaskan bahwa kalau misalnya batas waktu setahun, dokumen yang perlu dilengkapi itu cantolan hukumnya kuat, Kang? Ya, kalau bicara cantolan hukum pastilah ya, karena ini sudah sangat praktiknya kan sudah dilaksanakan ya. Undang-undang Pokok Agraria 21 ayat 3 kan jelas batasannya gitu ya. 1 tahun itu dihitung mana? Ya dihitung pada saat terbuka warisan. Terbuka warisan itu kapan? Ya ada asas aisin kan. Ketika dibacakan wasiat. Bukan, ketika meninggalnya seorang. Oh ya. Itu kan terbuka warisan kan. Kalau bapaknya masih ada nggak jadi warisan, masih punya orang tua itu mah. Gitu. Kalau misalnya mamahnya masih ada kan berarti nggak menjadi warisan juga kan? Ya, wasiat itu kan dilaksanakan pada saat sudah meninggal kan? Iya, wasiat. Itu kalau wasiat. Sebelum pertanyaan banyak nih, aku jadi nyontek nih. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Nah, ini agak di luar konteks. Kang, permasalahan yang dihadapi HT itu apakah HT elektronik itu masih cukup signifikan kah? Ya, sebetulnya kalau disebut signifikan sih memang lumayan banyak ya. Misalkan jangka waktu proses update-nya, upload-nya gitu ya, terkait dengan itu. Terus kemudian juga pendaftarannya kan harus 7 hari itu ya, sudah sangat strict gitu ya. Walaupun undang-undang mengatakan itu, kadang-kadang belum ada yang belum siap gitu kan. Itu juga problem kalau enggak ya, kemudian notaris PPAT-nya diberikan peringatan gitu ya. Belum lagi masalah katakanlah jaringan gitu kan. Jaringan kan tidak selalu baik ya. Kalau di sini saya aja di Tangsel ini masih ada beberapa kejadian yang suka naik turun. Apalagi maaf yang daerah-daerah luar sana gitu ya, mungkin akan jadi kendala gitu loh. Nah, Akang sebagai bagian dari pengurus, apa yang harus dilakukan untuk menangani hal tersebut? Ya, ini kan, kalau saya sih mungkin terkait dengan beberapa hal gitu ya, katakanlah dalam konteks pengecekan gitu ya. Pengecekan kan disebutnya di bawahnya disebutkan gitu ya, ada beberapa hal yang
rasanya itu semuanya tanggung jawab PPAT gitu ya. Padahal sebetulnya kan dalam konteks dokumentasi terkait dengan pertanahan kan masa PPAT yang bertanggung jawab dalam konteks pengecekan gitu ya. Seharusnya. Nah itu nanti mungkin harus diupayakan oleh rekan-rekan pengurus gitu ya agar format pengecekan itu jangan kemudian memberatkan jadi beban PPAT, 100% beban PPAT. Jadi harus ya kita juga kan membantu tugas pemerintah, membantu BPN dalam konteks pendaftaran tanah. Membantu dalam proses pendaftaran. Membantu itu jangan kemudian kita yang selalu dikorbankan dong. Oh iya. Emangnya kita kurban. Jangan jadikan nyaman. tameng lah ya. Kita yang nyaman. Memang produk itu kan dihasilkan oleh mereka gitu ya. Otomatis mereka harus bertanggung jawab. Produk itu memang produk benar. Begitu kita cek ya hanya bahwa memang benar ini adalah tidak dalam sengketa, tidak dalam seterusnya. Jangan kemudian ditambahin embel-embel yang lain gitu loh. Embel-embel yang tidak mengenakan. Mengenakan yang berbuat siapa, tanggung jawab siapa gitu. Ya itu, gitu kan. Karena kita kan fungsinya mengecek itu memastikan bahwa objek tersebut layak untuk dibuatkan aktenya. Clear and clean. Betul, PP 2497 juga mengatakan begitu, PMNA 397 juga mengatakan begitu, di dalam PP 18 2021 juga begitu. Kok gitu ya? Ini agak beda ya. Iya, ini agak gimana gitu kan? Enak di lu, nggak enak di gue. Lu yang banyak baca udah petitnya, tahu ya sih ini banyak kan. Nah, ini kan ketika bicara HT elektronik, ini kan ada pihak lain terkait ya, itu perbankan. Iya. Nah, sebetulnya yang mendaftarkan itu PPAT atau perbankan sih yang memasukkan itu? Ya kan sudah sangat jelas di dalam ketentuan yang terbaru gitu ya. Mungkin di tulisan saya juga sudah ada ya. Notaris itu kan hanya buat akte sekarang. Akte, sisanya bank yang sisanya mereka yang ini, walaupun bank itu kadang-kadang juga ya sudahlah tapi kan ada nomor-nomor yang harusnya sih tidak masuk boleh, ke kita gitu ya. Tidak boleh keluar kan? Iya. Sebenarnya identitas rahasia kan ada di situ. Persis. Jadi nggak boleh sembarangan orang keluar. Kalau dapat kewenangan PPAT yang mengupload, iya berarti kan kita yang tanggung jawab kan begitu. Iya, itu pun pada saat kita mengupload produk kita sendiri kan semuanya juga disebutin kita bertanggung jawab. Waduh, itu kan juga cukup signifikan juga. Sedangkan di PP kan dilarang membuka rahasia. Nah, itu kalau itu satu sisi ya, artinya sebetulnya kan kalau kita sudah membuat akte PPAT misalkan dalam bentuk APHT ya, walaupun tidak ditegaskan dalam uploadan itu gitu ya, kan sudah memang tanggung jawab kita. Iya. Sebatas yang merupakan bagian dari tanggung jawab PPAT. Yaitu pembuatan aktenya. Membuat akte dan seterusnya dalam konteks syarat formal, syarat material kan gitu ya. Nah kalau yang lain, itu kan bisa saja kesalahan dalam konteks upload dan seterusnya itu kan bisa tanggung jawab PPAT. Iya. Kesalahan upload pokoknya PPAT aja. Ya pokoknya sebatas yang memang harusnya tanggung jawab kita, ya oke, nggak ada masalah. Tapi kalau bukan merupakan bagian dari kewenangan kita ya jangan kemudian dibebankan ke dipaksakan gitu ya. Dipaksakan harus PPAT. Ini baru 3 permasalahan di pertanahan dan ke-PPAT-an. Nah, kalau dari kacamata Kang Udin, aku bukan menyinggung KLB, menyinggung Kongres, tidak, di luar itu, konteks itu. Permasalahan 3 tahun terakhir ini kan di PPAT Indonesia ya kasarnya, atau IPAT Indonesia kan mengalami stuck. Tidak ada pergerakan, tidak ada pengawalan terhadap hal-hal yang berkaitan pekerjaan-pekerjaan PPAT. Nah, permasalahan apa yang paling banyak keluar dan perlu apa yang dilakukan ke depan oleh pengurusan sekarang? Ya itu tadi masalah yang berkaitan dengan produk-produkan ya, produk-produk notaris produk PPAT yang kemudian berhubungan dengan produk PPAT ya, misalkan terkait dengan HT elektronik itu ya, memang menurut saya itu kayaknya tidak dikawal. Kurang dikawal. Iya, kurang atau tidak lah gitu. Makanya mungkin saatnya sekarang untuk kemudian katakanlah harus gimana caranya gitu ya agar kemudian formatnya itu bisa diperbaiki lah gitu ya. Misalkan harus bertanggung jawab dan seterusnya. Nah, itu kan sesuatu yang tentu porsinya memang iya kita ada bertanggung jawab, tapi dalam konteks seperti apa gitu. Berapa persen kan bisa dihitung. Ya, terus kemudian juga mungkin dalam konteks pengecekan tadi ya, format pengecekan itu juga kayaknya harus katakanlah gitu ya, diberikan catatan penting gitu ya. Artinya memang kita membuat akte itu dengan dasar pengecekan itu, bukan kemudian lu ngecek ke gua
Ya terserah lu mau apain. Kan kalau nggak ada kepentingannya ngapain lu kita ngecek kan gitu ya. Ya iyalah. Nah, Kemudian kalau bicara pengecekan, lalu aku potong Kang. Ini benar nggak? Apa ini benar atau tidak dari kacamata Kang Udin? Ketika ini pernah ada yang cerita masuk saat pengecekan, ini clear and clean kan gitu kan bicaranya kan mau ada penjualan lah, ada transaksi jual beli. PPAT akan membuatkan AJB. Sertifikat ini kan wajib dicek. Nah, ketika masuk ke dalam, tiba-tiba keluar seakan-akan itu benar-benar sertifikatnya ternyata sudah dirubah. Rasanya sih nggak mungkin ya kalau seperti itu dirubah dalam konteks apa gitu ya. Karena kalau sertifikatnya sudah benar ya tidak mungkin dirubah sekarang. Maksud saya sertifikatnya seakan-akan yang dimasukkan ya itu keluar lagi padahal sudah diganti dengan yang itu yang lain ya mungkin itu oknum lah, ada oknum ya rasanya sih saya agak susah untuk menginikan ya karena format seperti itu rasanya kan mungkin nggak ada lah ya. Sekarang blanko saja kan sudah ini ya, apalagi sekarang kan pengecekan tidak langsung datang ke sana ya ke BPN gitu ya. Sekarang di PPAT saja sudah online, kita hanya scan sudah ini. Nah itu yang saya sebut mungkin ada potensi-potensi ya, tapi mungkin dari 100 skalanya mungkin hanya berapa 0, sekian persen lah gitu ya. Kejadian seperti itu. Jadi saya rasa sih mungkin itu nggak ini, apalagi nanti misalkan kalau jadi dilakukan sertifikat elektronik gitu ya, sudah tidak akan ada lagi. Oke, lanjut. Tadi kan baru 3 permasalahan yang perlu disikapi oleh organisasi. Selain yang 3 ini, HT, kemudian ya pemahaman terkait dengan pemahaman rekan-rekan PPAT mungkin harus sering update gitu ya. Oke. Nah tentu misalkan ya saya pernah ngobrol sama Pak Ketum ya, Pak H itu udah punya rencana untuk membuat semacam SOP gitu ya, bahwa bagaimana membuat akte jual beli itu yang baik itu kayak gimana. Standar dengan syarat-syarat seperti apa, APHB itu seperti apa, dengan SOP seperti apa. Tentu itu menjadi guidance buat rekan-rekan PPAT. Itu saya rasa ide yang good idea kalau orang good idea. Tapi hebat. Apakah bisa berlaku se-Indonesia? Nah itu tadi tentu kan mitra kerja kita adalah BPN. Oke. Ya kalau PPAT atau IPAT sudah berkoordinasi dalam tanda petik dengan pusat kan tinggal. Oh kayak dulu lagi ya, sudah ada belangkonya. Pentingnya koordinasi kan. Sudah ada belangkonya, tinggal ngisi aja gitu kasarnya. Ya istilahnya kan guidance itu kan bukan berarti kemudian harus sama seperti itu karena kan dengan berbagai macam variasi penghadap, variasi objek dan seterusnya ya. Minimal itu bicara klausulnya lah. Minimal kan ini loh guidance-nya akte jual beli manakala sertifikatnya HGB, akte jual beli manakala sertifikatnya HGB di atas HPL, akte jual beli manakala bla 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 gitu ya. Termasuk juga bagaimana kalau misalkan pewarisan. Berarti banyak dong nanti guidance-nya. Ya itu tadi, itu sebetulnya kan peran organisasi. Iya. Makanya saya bilang tadi, begitu kemudian Pak HH sudah menelurkan ide seperti itu atau rencana seperti itu, saya bilang hebat. Sampai itu yang kemudian harus katakanlah didahulukan ya, karena bagaimanapun tidak semua dalam tanda petik gitu ya pemahaman terkait dengan peraturan perundangan gitu ya, pemahaman terkait dengan persoalan dalam konteks pembuatan akte itu sama antara satu PPAT dengan satu PPAT yang lain. Itu 4. Terus ada lagi yang perlu diperhatikan? Ya itu termasuk 4 itu banyak ya. 4 itu dari ini termasuk juga dalam konteks bagaimana kemudian attitude dari masing-masing orang gitu ya, masing-masing PPAT dalam konteks berkomunikasi atau katakanlah bersosialisasi dengan baik rekan-rekan PPAT maupun rekan BPN gitu ya. Itu bicara attitude. Kalau bicara attitude kan mesti bicara kode etik. Kalau bicara kode etik kan bicara MKP. Ya itu makanya kan memang saya tidak dalam konteks itu ya, tapi ya mau tidak mau kan. Karena misalkan beberapa kejadian ada iklan buat sertifikat tanpa PPAT gitu kan, aduh itu kan. Nah itu gimana? Sesuatu yang kok bisa ya gitu ya. Makanya kadang-kadang kan agak bingung gitu ya, bagaimana balik nama sertifikat tanpa PPAT. Kalau buat sertifikat tanpa PPAT memang iyalah kalau buat sertifikat ya. Iyalah BPN yang bikin. Iya BPN yang bikin ya. Tapi ya itu kan hal-hal yang. Tapi kan untuk jadi sertifikat perlu persyaratan. Ya. Persyaratan itu kan salah satunya ya adanya
akte PPAT. PPAT, entah akte hibah, entah akte Iya. jual beli, entah akte waris dan sebagainya. Ya makanya, ya banyak hal sih sebetulnya ya. Kalau misalkan diurai satu persatu mungkin bisa 1 hari 1 malam kita Nggak kelar-kelar. nggak ada artinya kan. Iya, iya. Tapi ya Secara global deh, secara global etika yang perlu diperhatikan dan menjadi permasalahan kemarin dan perlu dikurangi ke depan dari kacamata Ya kalau saya sih kacamata memandang MKP. ya, dalam beberapa kesempatan misalkan saya masih melihat ada beberapa status-status yang nyeleneh gitu ya, ngomporin dan seterusnya gitu ya, ini orang gitu ya, itu saya pikir itu kan bagian dari bagaimana kita harus saling menghargai gitu ya, bahwa anggota IPAT gitu ya itu juga sama-sama satu badan gitu ya. Kalau misalkan badan yang lain dicubit kan merasa sakit dong. Ya, nah itu harus katakanlah diperhatikan, diperbaiki gitu ya. Mari sama-sama kemudian kita saling katakanlah hormat gitu ya, saling respect gitu ya. Tentu dalam konteks misalkan orang lain dianggap salah ya kita ngobrol gitu ya, jangan kemudian Buya batok gitu kan. Ada bagaimana formatnya gitu ya, bagaimana kita berdiskusi yang baik, yang sama-sama nyaman, sama-sama enak gitu. Itu yang mungkin patut untuk kemudian diperhatikan juga. Langkah yang diambil MKP ke depan. Ya kita sebatas yang hanya secara formal dulu gitu ya, artinya menyampaikan kepada rekan-rekan PPAT seluruh Indonesia. Tapi udah rapat kan ya MKP ya? Ya. Oh, berarti kan sudah ada gambaran ke depan dong. Ya, menyampaikan kepada PPAT ini loh kita punya kode etik. Ya, kode etiknya itu seperti ini. Monggo silakan baca. Ya, dan tentu kalau misalkan kita sudah menyampaikan kode etik harus dilaksanakan dong. Ya bukan kemudian dijadikan pajangan saja di kantor masing-masing gitu ya. Dan harapan kita tentu ya ke depan lebih baik lagi, karena tadi yang saya contohkan misalkan ya apa yang ingin dilakukan oleh Pak H itu merupakan ide yang sangat baik gitu ya, dalam konteks kemudian menjadikan PPAT lebih performanya lebih baik lagi. Nah kalau dari MKP sendiri, kemudian MKP itu kan nggak mungkin berdiri sendiri, di bawahnya kan secara berjenjang di organisasi pasti ada MKP, ada MKW, ada MKD. Nah, MKD nggak ada. MKD nggak ada? Nggak ada. Oh, itu buat yang beda ya? Mungkin beda salah satu yang harus diperbaiki ya. Jadi majelis kehormatan daerahnya tentu harus di tingkat kabupaten kotanya gitu ya, harus ditambah. Kan bukannya di daerah yang selalu berhubungan langsung dengan anggota? Ya makanya itu tadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan tidak mengatur itu kan. Oh iya benar. Jadi sesuatu yang beda sulit notaris ya. Kalau makanya notaris kan itu ada DKD. Ya, notaris sudah sampai DKD ya. Iya. Nah berarti itu perlu diperbaiki. Iya, betul. Nah untuk ke bawahnya bagaimana Kang untuk menerapkan kode etik atau menegakkan kode etik lah kasarnya kan gitu. Ya itu berjenjang juga ya, dari kita kan ke MKW gitu ya, terus kemudian juga kemudian nanti kita akan mengadakan rapat mungkin dengan MKW ya, bagaimana yang terbaik buat kita, buat PPAT seluruh Indonesia. Itu nanti juga mereka pasti akan ke bawah lagi gitu ya, ke tingkat pengurus daerah. Menarik sih Bro Seper, kalau mengulas tentang apalagi ini udah stuck 3 tahun, permasalahan banyak, makanya permasalahan di PPAT dan pertanahan itu, wow. Kalau dikupas 3 hari 3 malam habis nggak Kang ya? Iya, kalau saya agak lebih mengurangi lah kalau urusan orang lain gitu ya. Gitu. Nah Kang, aku minta closing statement dari awal sampai akhir yang dikaitkan dengan perlu penguatan terhadap undang-undang PPAT. Ini kan isunya nih benar atau tidak sudah masuk di nomor antri. Prolegnas tiba-tiba sekarang sudah di drop lagi, di drop ke lubuk, jangankan nomor antri, mundur lagi ke belakang. Nah itu gimana Kang? Ya oke. Sekarang sebetulnya kan poin kita akan lebih bagus kalau misalkan undang-undang jabatan PPAT ada lah gitu ya, karena lebih katakanlah lebih jelas kan gitu ya, kalau dalam undang-undang. Tapi kalaupun misalkan tidak, tentu hal-hal yang bisa dilakukan oleh PPAT gitu ya melalui organisasi adalah berkontribusi yang baik gitu ya dengan ini, dan kemudian bersilaturahmi tentu dengan berbagai macam ini dengan BPN gitu ya, agar kemudian kita bisa dilibatkan dalam setiap kesempatan dalam konteks suatu regulasi yang ada gitu ya. Tadi misalkan terkait dengan bank tanah, terkait dengan PP 18 2021
19 2021 yang sebetulnya sudah ini ya. Artinya nanti dalam konteks peraturan menteri yang Permen, kemudian ya. Keluar, kita bisa kemudian memberikan dalam tanda petik ya andil gitu ya. Masukan. Ya, di samping tentu yang tadi juga sudah saya sampaikan, apa yang ingin digagas oleh Pak HH itu cukup katakanlah baik gitu ya, sangat baik gitu ya, dalam konteks bagaimana kemudian PPAT itu membuat akte dalam hal perbuatan-perbuatan tertentu, perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak milik atas satu rumah susun. Dan terpenting lagi juga tentu dalam konteks penguatan pelaksanaan kode etik untuk PPAT. Berarti tidak ada kata terlambat. Iya, ya insya Allah kalau kita mau dan kemudian kita berniat, pasti ada jalan. Oke, pasti ada jalan, Bro Saver. Terima kasih Kang Bro Udin Narsudin. Makan siangnya diganggu. Waktu istirahat siangnya diganggu oleh Gro Saver, oleh Gros TV. Oke, Gro Saver, menarik kalau kita bahas tentang pertanahan, PPAT-an, dikaitkan dengan organisasi yang saya sih nggak bingung bilangnya, organisasi baru lahir, tapi kan sebenarnya sudah ada dari lama. baru muncul kembali karena sempat vakum, sehingga akibat dampaknya apa, banyak hal peraturan yang kurang dikawal atau tidak dikawal, yang isinya justru bukan menguntungkan tapi justru membebankan pekerjaan dari PPAT. Semoga ke depan hal itu bisa berkurang dan dilakukan sebaik mungkin baik oleh organisasi maupun oleh para akademisi PPAT. Sampai jumpa Gro Saver di liputan dan wawancara Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.